I'm pregnant. Oh God. Now you're getting huge. Oh, it's honing in on 8. Film ini diawali dengan kehadiran seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang dikenal dengan nama Juno McGuff. Juno memasuki sebuah minimarket dan membeli test pack. Itu bukan kali pertama ia membelinya. Ia sengaja melakukannya untuk mendapatkan hasil yang akurat, seolah ia belum mempercayai sepenuhnya dari hasil yang dikeluarkan oleh alat itu. Di toilet minimarket, Juno langsung menguji test pack itu. Dan benar saja, ternyata hasilnya sama seperti yang sudah-sudah. Ia dinyatakan positif hamil. Dengan wajah yang berat hati saat mengetahui bahwa dirinya sedang hamil, ia segera menelpon temannya yang bernama Lia. I'm pregnant. What? Honest blog? Yeah, it's Bleeckers. Gadis remaja ini meminta bantuan temannya untuk menaruh sofa di depan rumah Bleecker, pacar sekaligus ayah dari bayi yang dikandung Juno. Betapa terkejutnya Bleecker melihat Juno yang sudah ada di depan rumahnya pagi-pagi dengan sofanya itu. Juno mengatakan pada Bleecker bahwa ia kini sedang hamil dan ia akan menggugurkan kandungannya itu. Bleecker yang menyetujui keputusan itu dengan mudahnya membuat Juno kecewa. Akhirnya Juno pun menelpon pihak klinik untuk mengatur jadwalnya. Namun ia belum memberitahukan kondisinya ini kepada orang tuanya. Ayah dan ibunya Juno sudah bercerai sejak usianya 5 tahun. Ayah Juno seorang mantan tentara yang kini bekerja sebagai tukang servis AC. Kini Juno memiliki ibu tiri yang bernama Brin. Ibunya itu memiliki salon kuku. Keesokan harinya Juno mengunjungi klinik. Di sana ia bertemu dengan temannya, Suchin, yang sedang berdemo menolak adanya aborsi karena menurutnya semua bayi berhak untuk hidup. Namun Juno tidak memperdulikannya. Juno tetap pada tekad awalnya, yaitu melakukan aborsi. Setelah memasuki klinik itu dan melengkapi data-data yang harus diisi terlebih dahulu, Juno pun akhirnya kembali memikirkan perkataan temannya tadi. Ia merasa tidak tenang. Akhirnya ia segera berlari keluar dan mengurungkan niatnya untuk melakukan aborsi. Juno mengunjungi sobat karibnya, yaitu Lia. Juno mengatakan bahwa ia memutuskan akan melahirkan anaknya dan mencari orang tua pengganti bagi anaknya itu. Juno meminta bantuan Lia untuk menemukan orang tua adopsi bagi anaknya nanti. Lewat sebuah iklan koran, Juno dan Lia menemukan pasangan yang cocok untuk anak Juno nanti. Sebelum bertemu dengan orang tua angkat untuk anaknya kelak, Juno memutuskan untuk memberitahukan kehamilan dan keputusannya itu kepada ayah dan ibu tirinya. Mereka pun terkejut, tapi meski begitu mereka tetap mendukung keputusan Juno. Ibu tirinya akan memantau Juno dengan menjadwalkan kunjungan dokter dan memberikan vitamin bagi Juno. Sedangkan ayahnya akan menemani Juno untuk menemui pasangan yang akan mengadopsi anak Juno nantinya. Thanks, Dad. Boy, I thought you were the kind of girl who knew when to say when. Keesokan harinya, Juno dan ayahnya pergi ke kediaman pasangan yang akan segera mengadopsi anak Juno, yaitu kediaman Mark Loring dan Vanessa Loring. Juno dan ayahnya disambut dengan sangat baik oleh pasangan ini. Bahkan Vanessa dan Mark menawarkan apapun yang Juno mau sebagai kompensasi. Namun Juno menolak. Katanya ia hanya ingin anaknya dicintai oleh pasangan yang harmonis. Mereka pun sepakat untuk melakukan proses adopsi tertutup. Namun tiba-tiba Juno ingin buang air kecil. Karena tidak tahan, ia segera pergi ke kamar mandi di kediaman Mark dan Vanessa itu. Setelah selesai dari kamar mandi, Juno melihat sebuah ruang musik yang menurutnya sangat keren. Mark pun datang menghampiri Juno dan mengatakan bahwa ruang musik itu adalah miliknya. Tak disangka mereka memiliki selera musik yang sama. Vanessa, ayah Juno, serta pengacara terkejut mendengar suara musik dari ruang atas itu. Vanessa menyadari bahwa suaminya dan Juno sedang asik bermain musik bersama. Sadar bahwa semua orang menunggu kehadiran Juno, Vanessa pun segera menyusul Juno dan suaminya itu di ruang musik agar Juno segera kembali ke bawah
untuk menyelesaikan urusan proses adopsinya. Think you're really gonna do this then? Yeah, no, I like you guys, yeah. Memasuki musim dingin, perut Juno semakin membesar. Bahkan semua siswa yang ada di sekolahnya telah mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak Bleecker. Bleecker pun mengakui bahwa Juno memang sedang mengandung anaknya. Saat jam istirahat, Bleecker menemui Juno. Ia mengajak Juno untuk pergi ke bioskop bersama teman-temannya sepulang sekolah. Namun Juno menolak ajakan itu karena ada jadwal pemeriksaan ke rumah sakit itu. Bleecker yang penuh perhatian itu mengatakan kepada Juno bahwa ia akan ikut dengannya dalam pemeriksaan kandungan. Namun Juno tidak memperbolehkannya. Ia tidak mau Juno membatalkan janji yang telah dibuat bersama-sama dengan teman-temannya sebelumnya. Later, Bleak. See ya. Setibanya di rumah sakit, Juno ditemani oleh ibu tirinya itu dan sobat karibnya yaitu Lia. There's your baby. Betapa senangnya mereka melihat janin yang ada dalam kandungan Juno tumbuh dengan sehat. Dokter pun bertanya kepada Juno, apakah ia ingin mengetahui jenis kelamin anaknya? Namun Juno menolaknya. Juno ingin memberikan kejutan kepada Mark dan Vanessa, pasangan yang akan mengadopsi anaknya nanti. Setelah itu Juno datang ke kediaman Mark dan Vanessa, tapi sayangnya Vanessa saat itu tidak ada di rumah karena sedang lembur. Sir, your future child. Hey, look at that. Akhirnya Juno dan Mark menghabiskan waktu bersama, mengingat mereka memiliki selera musik dan film yang sama. Malam pun tiba, Vanessa terkejut melihat kehadiran Juno di rumahnya. Juno pun segera menunjukkan kepada Mark dan Vanessa mengenai hasil USG anaknya. Juno mengatakan bahwa bayinya ini dalam keadaan sehat. Mendengar kabar itu, Vanessa pun senang karena kondisi mereka baik-baik saja. Vanessa ternyata sudah membeli banyak perlengkapan untuk bayi Juno. Juno bertanya kepada Mark dan Vanessa mengapa mereka tidak mengadakan acara baby shower saja. Namun Vanessa dengan sedih mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah mengadakan acara itu, namun perempuan yang akan memberikan bayi adopsi untuknya itu malah pergi entah kemana. Mendengar hal itu, Juno berjanji kepada Vanessa dan Mark bahwa ia tidak akan kabur dan memastikan bayinya akan diberikan kepada mereka. Hal ini Juno lakukan karena ia juga belum siap untuk menjadi seorang ibu. Setelah menyampaikan janjinya itu, Juno berpamitan pulang. Setibanya di rumah larut malam, ibu tirinya menasihati Juno untuk tidak pergi hingga larut malam, apalagi pergi ke kediaman Mark, yang dimana Mark sudah menikah. Juno tidak peduli dengan perkataan ibunya itu. Juno mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Juno dan Mark. Mereka hanya memiliki selera musik dan film yang sama. Juno mengunjungi rumah Bleecker. Baru saja ibu Bleecker membukakan pintunya, Juno langsung pergi ke kamar Bleecker. Juno menceritakan hasil USG tadi kepada Bleecker bahwa anaknya tumbuh dengan sehat. Selain itu, Juno juga menceritakan tentang orang tua yang akan mengadopsi anak mereka. Bleecker membuat janji kepada Juno bahwa setelah anaknya itu lahir, Bleecker ingin menjalani kehidupannya kembali bersama dengan Juno. Ia ingin bermain musik kembali bersama dengan Juno, dan Juno pun menyetujui janji itu. Keesokan harinya, ketika Juno dan Lia sedang menghabiskan waktu bersama di mall, Juno melihat ada Vanessa di sana. Dude, she's like really pretty. You sound like totally... Juno melihat sosok Vanessa yang begitu lembut saat sedang bermain dengan seorang anak kecil. Juno pun tersenyum melihat hal itu. Ia semakin yakin bahwa anaknya bertemu dengan orang tua yang tepat. Saat Juno dan Lia hendak pulang, mereka berpapasan dengan Vanessa yang ada di mall itu juga. Akhirnya Juno dan Vanessa berbincang. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Juno merasakan tendangan dari bayi yang ada di dalam perutnya itu. Juno segera menarik tangan Vanessa untuk merasakan tendangan itu. Vanessa pun dengan senang hati mencoba merasakan tendangan bayi itu sambil mengajak bayi itu berbicara. Vanessa sangat senang bisa merasakan tendangan bayi Juno itu. Oh God, that was magical. Musim semi pun akhirnya tiba. Perut Juno kini benar-benar membesar. Bahkan porsi makannya kini sangat banyak.
Juno menyantap makanannya bersama dengan Lia. Sambil menyantap makanannya, Lia mengatakan bahwa Bleeker akan pergi ke pesta dansa bersama dengan Katrina. Juno yang mendengarnya merasa cemburu karena ia tahu bahwa Bleeker mengatakan kalau ia tidak menyukai Katrina. Juno curiga Katrina yang memaksa Bleeker untuk pergi bersamanya. Juno mendatangi Bleeker untuk mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Bleeker pun membenarkan informasi itu. Ia yang mengajak Katrina untuk pergi ke pesta dansa bersama. Bleeker melakukan hal itu karena Juno sendiri dulu pernah berkata kepadanya untuk menjauh dari Juno. Juno yang emosinya sedang campur aduk membuat dirinya dengan Bleeker bertengkar hebat. Juno merasa sakit hati karena Bleeker melakukan hal itu. Juno yang sedang marah itu memutuskan untuk pergi ke kediaman Mark. Namun sayangnya pertemuan Juno dengan Mark itu justru membuat Juno semakin sakit hati. Mark mengatakan bahwa ia memutuskan untuk bercerai dengan Vanessa. Mark juga mengatakan bahwa ia belum siap untuk menjadi seorang ayah. Juno yang masih terkejut itu memohon kepada Mark untuk tidak bercerai dengan Vanessa. Juno ingin anaknya nanti dibesarkan oleh orang tua atau keluarga yang utuh. Namun Mark sudah bulat dengan keputusannya. Juno pun pergi meninggalkan Mark. Vanessa yang baru saja pulang terkejut melihat Juno yang sedang menangis. Juno yang sedang dalam keadaan kondisi tidak baik itu segera pergi keluar rumah, namun Vanessa menghentikannya. Ia berusaha menanyakan kepada Juno apa yang sudah terjadi sehingga ia menangis. Mark pun menjelaskan kepada Vanessa bahwa ia sudah tidak mencintai Vanessa lagi dan ia belum siap untuk menjadi seorang ayah. Bagi Mark, saat itu bukanlah waktu yang tepat. Vanessa yang tidak siap mendengar jawaban itu pun dibuat kebingungan. Juno pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah kepergian Juno, Mark dan Vanessa berbincang empat mata. Mark mengatakan bahwa ia sudah mengurus semua dokumen perceraian. Vanessa pun berusaha menghargai keputusan Mark itu walaupun ia sangat kecewa dengan Mark. Juno yang berusaha bangkit dari kesedihannya itu merencanakan kejutan untuk Bleeker di malam hari itu. Esok paginya Bleeker terkejut membaca sebuah pesan yang tertulis tepat di depan pintu rumahnya. Pesan itu menyuruh Bleeker untuk membuka kotak pesan yang ada di rumahnya itu. Saat membuka kotak pesan itu, ratusan permen TikTok kesukaan Bleeker itu berhamburan keluar. Bleeker pun tersenyum melihat kejutan itu karena ia tahu siapa yang memberi kejutan itu. Saat di sekolah, Bleeker menghampiri Juno. Ia berterima kasih kepada Juno karena telah memberikan permen kesukaannya dalam jumlah yang banyak. Juno pun meminta maaf kepada Bleeker atas pertengkaran mereka sebelumnya. Juno juga mengatakan bahwa ia baru menyadari perasaan jatuh cintanya kepada Bleeker adalah perasaan yang tulus. Bleeker pun tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga jatuh cinta kepada Juno. Ia juga mengatakan bahwa ia benar-benar serius ingin hidup bersama dengan Juno. Mereka pun akhirnya berpelukan bersama dengan rasa bahagia. Sesampainya di rumah, Juno tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya. Ternyata air ketuban Juno pecah. Juno segera memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Orang tua Juno yang panik pun segera membawa Juno ke rumah sakit. Perjuangan Juno untuk melahirkan seorang anak di usia muda akhirnya membuahkan hasil. Juno berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan menggemaskan. Di lain tempat, Bleeker yang menyadari ketidakhadiran Juno di pertandingan larinya itu, Bleeker segera pergi ke rumah sakit mengunjungi Juno. Setibanya di sana, Bleeker memeluk Juno. Ia mengatakan bahwa Bleeker bangga dengan Juno. Ia juga mengatakan kepada Juno bahwa ia memutuskan untuk tidak melihat bayinya itu. Begitu juga dengan Juno yang memutuskan hal yang sama. Mereka tahu bahwa bayi itu bukanlah milik mereka. Vanessa yang mendengar kabar kelahiran bayi Juno segera pergi ke rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya ia menggendong bayi mungil yang akan dibesarkannya itu. Vanessa terlihat sangat bahagia karena keinginannya untuk memiliki seorang anak akhirnya terwujud.
Musim pun berganti menjadi musim panas. Di musim baru ini semuanya kembali dengan normal. Juno dan Bleecker kembali menjadi sepasang kekasih yang bahagia. Mereka juga saling menepati janjinya, yaitu setelah Juno melahirkan, mereka kembali bermain musik bersama dan hidup bahagia bersama. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.